Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa, pada kaum Bani Israel, pernah terjadi sebuah kasus, sebuah peristiwa atau sebuah kisah terjadinya pembunuhan terhadap seseorang. Dan setelah seseorang itu terbunuh, ternyata tidak diketahui siapa pembunuh yang sebenarnya. Misterius begitulah. Oleh karena itu, di antara mereka, kaum Bani Israel saling tuduh-menuduh satu sama lain. Ada yang menuduh si kelompok anu, ada yang menuduh si kelompok yang lain, dan terjadi konflik internal di antara masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, maka orang-orang itu, kaum Bani Israel kemudian datang kepada Nabi Musa dan mengadu kepada Nabi Musa, menyampaikannya bahwa ada peristiwa pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan memohon kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menemukan siapa pembunuh yang sebenarnya. Nabi Musa atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan mereka agar menyembelih seekor lembu atau seekor sapi betina. Tetapi ketika Nabi Musa memerintahkan kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina, mereka ternyata merasa diejek atau dilecehkan. Bahkan mereka bertanya, apa hubungan antara pembunuhan dengan menyembelih seekor sapi betina? Peristiwa itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah mulai ayat 67 sampai ayat 73. Ayat 67, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel malah bertanya kepada Nabi Musa. Tidak langsung melaksanakan perintah Nabi Musa, mereka tidak mau menyembelih seekor sapi betina. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi Musa, sapi betina macam apa yang harus kami sembelih? Dia bertanya, lembu yang harus disembelih itu, Nabi Musa menjawab, lembu atau sapi yang harus disembelih itu bukan yang tua dan bukan pula yang muda, tetapi yang sedang umurnya. Turutilah perintah itu dan laksanakanlah segera. Tapi kaum Bani Israel tidak langsung melaksanakannya. Malah kemudian bertanya lagi tentang sifat sapi yang harus disembelih itu. Mereka bertanya, bagaimana warna sapi atau warna lembu itu? Nabi Musa akhirnya kemudian menjawab, warnanya kuning tua yang menyenangkan hati orang yang melihatnya. Ternyata dengan jawaban seperti itu, kaum Bani Israel tetap merasa tidak cukup dengan sifat-sifat sapi yang harus mereka sembelih. Akhirnya kemudian bertanya lagi, sapi apakah itu? Sapi itu masih samar bagi kami. Kemudian Nabi Musa menjawab lagi, sapi yang dimaksud adalah seekor sapi yang belum pernah dipergunakan untuk membajak dan mengangkut air dan tidak bercacat sedikit pun. Padahal kalau mereka tidak banyak bertanya, maka perintah Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi betina tinggal sembelih saja. Cukup
Tidak usah ada persyaratan-persyaratan lain. Tetapi karena mereka enggan dan kemudian mereka banyak bertanya, akhirnya persyaratannya semakin berat. Sapinya harus begini, begini, begini menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sehingga hampir saja mereka tidak menemukan sapi sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Akibat mereka banyak bertanya dan banyak keinginan. Padahal la tas'al an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalian jangan banyak bertanya tentang sesuatu yang apabila ditanyakan maka jawabannya akan menyulitkan kamu. Tapi begitulah karakteristik kaum Bani Israel. Tapi akhirnya kemudian mereka menemukan sapi sesuai dengan persyaratan itu dan kemudian disembelihlah sapi itu. Dan setelah disembelih, Nabi Musa kemudian menyuruh kepada kaum Bani Israel, sengaja Nabi Musa tidak melakukannya sendiri tapi menyuruh agar salah seorang dari kaum Bani Israel untuk mengambil salah satu potongan dari sapi yang disembelih itu, yakni ekor sapinya, dan diperintahkan agar ekor sapi itu dipukulkan kepada mayat orang yang terbunuh itu. Dan apa yang terjadi? Setelah dipukulkan ekor sapi itu, mayat itu kemudian hidup kembali. Dan setelah hidup, kemudian ia berkata dan menerangkan bahwa pembunuh saya adalah si Anu dan si Anu. Ternyata pembunuhnya adalah dua orang sebagai anak pamannya. Karena apa? Dia membunuh orang itu menurut satu riwayat ingin mendapat warisan. Dan setelah orang yang terbunuh itu kemudian hidup kembali dan menunjuk orang yang telah membunuhnya, ia kemudian jatuh kembali dan mati kembali. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga misteri tentang siapa yang membunuh orang yang terbunuh itu ternyata dapat diungkap dengan cara Allah menghidupkan kembali orang yang dibunuhnya, tetapi dengan cara harus menyembelih seekor sapi betina. Dan oleh karena itu, maka dalam ayat yang ke-73-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ayat ini dari mulai ayat 67 sampai ayat 73 menceritakan sifat kaum Bani Israel yang terlalu banyak bertanya. Dengan banyak bertanya akhirnya kemudian banyak persyaratan. Dan akhirnya persyaratan itu menyulitkan mereka. Tetapi kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara menghidupkan orang mati. Dan kemudian dia berkata, dia mengatakan bahwa pembunuh saya adalah si Anu dan si Anu. Dan kemudian mati kembali. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Bani Israel. Maka apabila Allah memerintahkan melalui nabinya, apa saja yang diperintahkan lakukan saja. Karena dibalik semua itu berarti ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah itu sekalipun menurut manusia mungkin tidak berarti, tetapi sesungguhnya dibalik semua itu pasti ada hikmah, ada manfaat yang besar yang dapat diperoleh oleh manusia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.